Ini ada yang lagi seru dibicarakan oleh banyak pengamat internasional atau ahli hubungan internasional. Yang dibicarain apa? Ya ini, usulan Pak Prabowo Subianto tentang perang Ukraina dan Rusia. Jadi Prabowo itu dalam salah satu forum dialog, Sangrila Dialog di Singapura, yang isinya atau pesertanya banyak dari pejabat Kementerian Pertahanan di berbagai negara itu membawa usulan. Tapi, nah ini tapinya, usulan yang disampaikan Prabowo itu langsung ditolak oleh Ukraina. Bahkan Menteri Pertahanan Ukraina bilang, ini sih bukan usulan Indonesia, ini usulannya dari Rusia. Karena apa? Karena usulan yang disampaikan oleh Prabowo itu melulu menguntungkan Rusia. Salah satu poin pentingnya adalah bahwa Prabowo mengusulkan ada referendum terhadap wilayah-wilayah yang disengketakan atau wilayah-wilayah yang menjadi perdebatan antara Ukraina dan Rusia. Tadinya wilayah itu ada di Ukraina. Ketika Rusia masuk ke situ, lalu kemudian Rusia menguasai, Prabowo mengusulkan dibuat referendum, jajak pendapat kepada penduduk di sana. Jelas-jelas dong Ukraina nggak mau. Gila loh, wilayah gua, kemudian ada orang lain masuk, dan kemudian bukan cuma masuk, juga banyak warga Rusia dikirim ke situ, sekarang pingin dibikin referendum. Kan ngaco banget. Jadi Ukraina pasti menolak. Ada lagi usulan gencatan senjata dan melibatkan Dewan Keamanan PBB. Jadi memang untuk berhenti perang itu ya harus ada gencatan senjata. Nah, Prabowo mengusulkan itu sekaligus melibatkan tentara-tentara dari Dewan Keamanan PBB. Masalahnya lagi, kan di DKPBB itu Rusia punya hak veto. Dia punya hak untuk menentukan bagaimana jalannya eh, tentara-tentara PBB itu. Atau usulan dari Prabowo itu penarikan tentara Ukraina dan Rusia 15 kilometer masing-masing dari garis depan. Masalahnya, ini masalahnya lagi, garis depan perangnya kan pasti di Ukraina. Wong yang terjadi adalah Rusia yang datang ke Ukraina. Kalau ditarik masing-masing 15 kilometer, ya melulu di wilayah Ukraina. Artinya tentara Rusia ada tetap di wilayah Ukraina. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan perbincangan orang-orang yang selama ini konsen dengan eh, hubungan internasional atau politik internasional. Tapi ternyata usulan ini keluar begitu saja. Maksudnya bukan keluar begitu aja sih. Ternyata usulan ini kayaknya belum dikonsultasikan dari Prabowo ke Menteri Luar Negeri kita. Karena apa? Menlu sendiri ketika rapat dengar pendapat dengan DPR dan ditanyakan mengenai masalah ini, dia hanya menjawab singkat, silakan tanyakan ke Kemenhan. Itu artinya dari Kementerian Luar Negeri kita sama sekali nggak ngerti. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk seorang Menteri Pertahanan langsung membawa proposal yang berkenaan dengan politik luar negeri dan usulannya itu akhirnya diketawain oleh Kementerian Pertahanan Ukraina. Bukan hanya Menlu loh yang nggak tahu. Sepertinya Presiden Jokowi juga nggak ngerti tentang usulan ini. Atau belum diinformasikan, atau belum dilaporkan. Ketika kemarin ditanyain wartawan, Jokowi hanya menjawab akan memanggil Prabowo untuk menjelaskan atau menanyakan masalah ini. Bayangin, Menlu nggak tahu, Pak Jokowi nggak tahu. Artinya usulan ini dibawa oleh Prabowo ke forum internasional, kan mestinya dia bicara sebagai Menhan, sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Dan apa yang dibicarakan di forum internasional itu mestinya mewakili posisi politik luar negeri Indonesia. Kalau Menlunya nggak tahu, presidennya nggak tahu, ini sebetulnya maunya apa? Atau barangkali dia mau melompati usulan itu agar dikesankan bahwa Prabowo membawa isu-isu perdamaian. Kalaupun isu perdamaian ketika dipetil-petil poin-poinnya jadi sesuatu
yang ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Emang sih, usul itu kan disampaikan di sebuah forum. Proposalnya nggak langsung disampaikan ke Ukraina atau ke Rusia. Prabowo bicara aja di forum itu. Tapi meski begitu ya sekali lagi Prabowo bicara sebagai Menteri Pertahanan. Apa yang disampaikan, akibatnya atau apa yang disampaikan itu menimbulkan persepsi itulah posisi politik Indonesia. Kalau Ukraina bilang bahwa ini usulannya lebih Rusia dari Rusia, atau dikatakan ini mah bukan usulan dari Indonesia, ini usulan dari Rusia, kan jelas-jelas akhirnya persepsi internasional terbentuk, Indonesia dianggap pro-Rusia. Aneh kalau memang ini nggak dikonsultasikan terlebih dahulu, seolah Prabowo sudah langsung bertindak sebagai pimpinan negara. Padahal pemilu aja belum. Kayaknya dia lagi main presiden-presidenan dengan usul seperti ini. Jubir Menhan, Dhanil Ihjar misalnya, langsung memposting usulan itu sebagai resolusi yang berani. Kayaknya dengan postingan membawa-bawa kata berani itu, Dhanil Ihjar terbawa pada statement Jokowi bahwa Indonesia ke depan membutuhkan presiden yang berani. Jadi usulan Prabowo ini langsung di-framing, inilah resolusi yang berani. Iya, berani ngusulin, tapi berani itu beda dengan sembrono. Berani itu mestinya dia ikut aturan. Kalau memang itu usulan mau disampaikan dalam forum internasional berkenaan dengan hubungan negara-negara lain, wajarnya dia menghormati ada Kementerian Luar Negeri yang harus dikonsultasikan. Dia menghormati ada presiden yang harus dikonsultasikan. Itu yang mestinya dilakukan sebelum ia bicara di forum internasional. Didiskusikan dulu secara mendalam. Saya sih nggak tahu apa dampak usulan ini. Misalnya ketika kita sudah mengusulkan dan persepsi terbentuk, itulah posisi politik Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina, kan juga akan merugikan kita. Setidaknya di mata Barat, Indonesia dianggap nggak lagi netral. Buktinya yaitu tadi, ketika mengusulkan sesuatu malah menguntungkan Rusia. Dampaknya ya secara politik isu itu bisa menjadi penekan. Misalnya negara-negara Eropa yang selama ini mungkin udah sebel ngelihat Indonesia karena ekspor nikel mentah dibatasi, karena kasus konflik perdagangan tentang CPO dan lain-lain, akan bisa menjadikan ini sebagai penekan terhadap kepentingan politik luar negeri Indonesia. Atau misalnya usulan referendum untuk wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Lah, kalau nanti misalnya tiba-tiba ada usulan dari Eropa agar Papua diadakan referendum karena konflik atau tuntutan dari gerombolan yang menamakan diri Papua Merdeka, terus gimana? Kan jadi kacau. Dan ini jadi bisa backfire ke kita. Saya sih nggak tahu ya. Mungkin motifnya sederhana. Bukan juga untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia. Karena dengan usulan ini jelas-jelas akal sehat yang memahami politik internasional akan bilang, susah dong usulan ini bisa diterima kedua belah pihak. Karena kalau memang mau damai, ya bukan cuma satu pihak. Dua-duanya harus setuju dulu. Dua-duanya harus duduk berunding dulu. Dan mereka bersepakat untuk menyelesaikan konflik mereka yang kemudian tidak merugikan dan tidak menguntungkan satu pihak. Win-win. Itu yang bisa dijalankan. Tapi kalau usulannya sangat menguntungkan satu pihak, pasti ditolak. Ya mungkin ya, ini kan menjelang 2024. Yang penting bicara di forum internasional, yang penting kelihatan keren. Kalaupun nabrak-nabrak etika sesama pejabat negara, nabrak-nabrak wewenang, bahkan nabrak wewenang presiden yang bisa menentukan sikap politik luar negeri kita. Tapi ya mau gimana lagi? Kali-kali Pak Prabowo udah ngebet
main presiden-presidenan. Sudah merasa jadi presiden sehingga bisa mengusulkan yang usulannya itu belum dikonsultasikan kepada Menteri Luar Negeri atau kepada Presiden Jokowi. Pak Prabowo, ini bisa jadi catatan loh bahwa kritik para ahli hubungan internasional kita terhadap usulan Pak Prabowo ini penting untuk dilihat. Jangan lompat-lompat gitu, Pak. Mending fokus saja. Masih banyak kok masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan wilayah sebagai Menteri Pertahanan kita. Saya Koko tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.